Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu dalam keadaan bahagia, dan selalu tetap semangat. Oke, kali ini Bledek mau membahas tentang tanda-tanda jika santet gagal menyerang targetnya dan bagaimana ikhtiar untuk menangkal guna-guna atau santet tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan, Bledek menerangkan sedikit tentang apa itu santet. Santet itu kalau zaman modern sekarang lebih mudah dijelaskan, yaitu sebagai gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yang dikirim seseorang untuk mencelakakan targetnya. Gelombang elektromagnetik itu memiliki dualisme, sifatnya memiliki sifat dualisme atau memiliki sifat ganda, yaitu bisa menjadi partikel, bisa menjadi gelombang. Di saat santet itu dikirim, itu berbentuk gelombang. Namun jika sudah masuk ke tubuh targetnya atau kalau gagal masuk ke tubuh si pengirimnya, itu akan menjadi partikel. Biasanya partikel padat, menjadi partikel yang padat. Itu adalah penjelasan singkat tentang apa itu santet, yaitu semacam gelombang elektromagnetik yang sifatnya untuk mencelakakan. Oke, yang pertama tanda-tanda jika santet itu gagal menyerang targetnya. Yaitu yang pertama terdengar suara ledakan. Jadi suara ledakan itu biasanya terdengar di rumah target yang akan diserang, baik itu di atas gendeng maupun di dalam rumah, biasanya di area dapur. Itu akan terdengar suara ledakan semacam ledakan petasan. Ledakan petasannya tidak besar, jadi paling sak jempol. Kalian kalau mau dengar ledakannya bagaimana, kalian sumet petasan yang satu jempol besar. Nah gini suaranya kurang lebih hampir semacam itu. Itu tanda yang pertama, jadi terdengar suara ledakan. Karena apa kok terjadi suara ledakan itu? Karena energi elektromagnetik yang dilemparkan atau yang dikirimkan oleh si pengirim itu tidak bisa menjadi partikel di target tersebut. Jadi hal tersebut akan menimbulkan ledakan. Sebetulnya suara ledakan itu adalah tanda-tanda kalau santet itu akan kembali kepada si pengirimnya. Jadi setelah meledak, itu nanti gelombang itu akan kembali kepada si pengirimnya. Yang kedua, tanda-tanda yang kedua adalah santet tersebut akan menyerang kembali ke si pengirim, akan kembali ke pengirimnya. Dan biasanya itu lebih ganas dari sebelum yang dikirim. Jadi gelombang elektromagnetik saat dikirim itu ternyata gagal, tidak mengenai targetnya, kan terjadi suara ledakan. Suara ledakan itu sebetulnya adalah tanda pertama kalau santet itu gagal, dan juga sebagai tanda kalau santet itu akan kembali ke pengirimnya, dan juga ledakan itu menyerap energi negatif yang ada di rumah itu atau target tersebut. Jadi saat kembali ke pengirim itu bisa dikatakan gelombang elektromagnetik itu menjadi double, jadi lebih ganas. Biasanya langsung kembali ke pemiliknya dan langsung kena ke pemiliknya dan menjadi partikel di tubuh si pemilik atau pengirim ya, pengirimnya. Tanda yang ketiga,
orang atau target itu akan semakin bahagia, semakin senang, dan hidupnya semakin lancar-lancar saja, semakin lancar jaya. Karena apa? Ya tadi, saat terjadi ledakan itu, energi negatif yang ada di rumah itu atau energi negatif yang ada di tubuh target itu akan terserap saat ledakan itu dan mengikuti ledakan tersebut kan kembali kepada si pengirim. Nah, energi itu juga ikut kepada si pengirim santet itu. Makanya tadi dikatakan dia mengirimnya mungkin satu gelombang, kembalinya mungkin menjadi 2 gelombang, jadi lebih berat. Itu memang adalah semacam bisa disebut sebagai hukum karma ya. Jadi kita kalau menyakiti seseorang, jika orang itu tidak membalas, sebetulnya itu nanti akan kembali ke kita beberapa kali lipat. Jadi kalau kita memukul orang 1 kali, mungkin akan kembali kepada kita 2 kali pukulan. Semacam itu. Jadi tanda yang ketiga, itu target itu akan semakin bahagia, semakin senang, semakin lancar hidupnya. Lalu yang keempat adalah banyak hewan peliharaan atau hewan di sekitar kita yang tiba-tiba mati. Jadi entah kenapa, tahu-tahu hewan itu mati. Banyak yang mati ya. Jadi matinya mungkin memang tidak berbarengan, mungkin hari ini mati satu, terus besok satu lagi, dan itu. Jadi tahu-tahu banyak hewan yang mati. Itu adalah efek dari ledakan tersebut. Jadi ledakan energi elektromagnetik itu mempengaruhi hewan di sekitarnya. Jadi hewan-hewan tersebut akan banyak yang mati. Apalagi kalau banyak kita melihara ayam atau ikan, itu akan sangat terlihat banyak ikan yang mati, tahu-tahu ayam yang mati itu sangat terlihat. Itu tanda yang keempat. Ya mungkin sebetulnya 4 tanda ini aja sudah sangat bisa kita melihat kalau apakah ada serangan atau guna-guna atau santet yang dikirim ke kita, itu kita bisa melihat dengan 4 tanda ini. Ada tanda lagi semacam ada pasir di dalam rumah, jadi rumah kita biasanya bersih, tahu-tahu kok ada semacam pasir-pasir, semacam pasir pantai itu loh, pasir-pasir halus. Itu biasanya ada jin yang datang ke rumah kita. Biasanya itu juga salah satu tanda, bisa sebut salah satu tanda, cuman itu adalah tanda-tanda permulaan. Jadi ada semacam pasir. Makanya kalau kita mau tidur, alangkah baiknya kasur kita itu disebelahi dulu. Bahasa Indonesia disebelahi apa? Dibersihkan dulu, baru kita tidur. Jadi kalau kasur lama ditinggal, jadi pagi kita berangkat, sore datang dan mau rebahan, lebih baik kasur kita disebelahi dulu ya, atau dibersihkan dulu. Karena biasanya di kasur tersebut nanti ada pasir-pasir. Itu adalah tanda-tanda awal biasanya. Di samping itu, tanda-tanda awal juga ada kecoa, cicak, atau hewan-hewan kecil yang tahu-tahu banyak datang ke rumah kita. Itu juga tanda-tanda awal. Cuman yang tadi tanda besarnya itu tadi yang Ki Bledek jelaskan 4 tadi di awal. Lalu untuk ikhtiarnya bagaimana? Ikhtiar menangkal. Sebetulnya kalau di agama Islam itu sudah diajarkan, yaitu kita banyak-banyak membaca surat Al-Anas dan Al-Falaq. Jadi kita perbanyak surat Al-Anas dan Al-Falaq. Jadi kita baca aja tiap hari, insya Allah rumah kita akan terlindungi. Karena apa? Karena surat Al-Anas dan surat Al-Falaq kalau kita baca itu menimbulkan suatu energi elektromagnetik yang sangat positif, dan energi elektromagnetik yang positif ini akan menangkal energi elektromagnetik negatif. Jadi memang kalau kita bilang kok energi itu tidak terlihat,
Iya, karena berbentuk gelombang, bukan partikel. Kalau partikel kita bisa melihat, tapi kalau berbentuk gelombang kita tidak bisa lihat. Karena energi elektromagnetik itu sifatnya dualisme, bisa menjadi partikel dan bisa menjadi gelombang. Jadi kita perbanyak membaca untuk yang agamanya Islam atau orang Muslim, itu perbanyak membaca surat Al-Anas dan surat Al-Falaq. Lebih bagus lagi adalah kita juga membaca surat Al-Anas dan Al-Falaq di segenggam garam, lalu kita tabur di sekeliling rumah. Kenapa kita memakai garam? Karena garam itu memiliki daya menetralisir gelombang elektromagnetik yang negatif. Jadi garam memang banyak sekali manfaatnya di bidang spiritual. Jadi tidak hanya sebagai penyedap rasa, namun juga untuk di bidang spiritual garam itu banyak sekali manfaatnya. Alangkah baiknya menyediakan garam, baik itu garam dapur maupun garam krosok di rumah, agar kita bisa ya kita anggap sebagai bersih-bersih rumah lah ya, bersih-bersih rumah dari sesuatu yang tidak terlihat. Ya Sobat Bedek, itu mungkin bisa kita serap sebagai ilmu pengetahuan atau sebagai pelajaran. Jadi ada 4 tanda besar kalau santet atau guna-guna itu gagal menyerang targetnya. Yang pertama terdengar ledakan, yang kedua pasti kembali kepada si pemiliknya, yang ketiga orang yang sebagai target itu akan semakin bahagia, yang keempat itu banyak hewan-hewan di sekitar kita yang mati. Namun yang biasa umum adalah yang pertama itu terdengar suara ledakan, itu biasanya tanda umum kalau santet itu atau guna-guna itu gagal menyerang targetnya. Tanda-tanda tambahan mungkin yang permulaan itu ya tadi banyak pasir di rumah kita, itu suatu tanda permulaan, dan banyak hewan-hewan semacam kecoa, cicak, dan serangga lainnya yang kecil-kecil itu yang datang ke rumah kita, itu tanda-tanda awal kalau santet itu mulai gagal menyerang kita atau akan memulai penyerangan. Dan untuk mengantisipasinya, kita ikhtiar dengan membaca surat Al-Anas dan Al-Falaq sebanyak-banyaknya. Lebih bagus lagi jika kita membaca surat Al-Anas dan Al-Falaq dan kita tiupkan kepada segenggam garam, lalu kita taburkan di sekeliling rumah. Itu adalah ikhtiar kita. Dan semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal dan semoga kita selalu dalam perlindungannya. Oke Sobat Bedek, yang belum subscribe alangkah baiknya di-subscribe dulu, di-like, di-komen, di-share ke teman-teman. Jangan lupa dibunyikan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.